Pernah dengar istilah kremian nggak? Biasanya sih istilah ini sering terdengar buat kalangan anak-anak. Dulu sih banyak yang mengira makan banyak parutan kelapa bisa memicu kremian. Faktanya nggak begitu ya. Jadi itu mitos. Hal itu bisa saja terjadi karena kita kurang menjaga kebersihan. Salah satunya cuci tangan sebelum makan. Kalau kita jalan-jalan ke supermarket buah, selain beli stok buah-buahan buat di rumah, kita juga bisa nemuin kelapa instan dan kelapa jeli ini nih. Unyil juga udah siapin troli mini nih. Unyil juga mau belanja kelapa. Wah, kalau gini caranya, kita bisa menikmati kelapa dengan praktis. Tinggal masukin sedotan, seruput deh, seger. Kandungan vitamin C air kelapa gak kalah dari jus jeruk. Air kelapa juga cocok buat yang sedang diet, soalnya rendah kandungan lemak. Minum air kelapa memang bagus untuk anti dehidrasi. Setuju nggak kalau minuman warna-warni terus manis kelihatannya menggoda banget? Apalagi diminum pas lagi panas-panasnya siang hari. Bener-bener jadi pelepas dahaga deh. Tapi tahu nggak, ada loh minuman yang warnanya nggak mencolok. Tapi selain jadi pelepas dahaga, ada segudang manfaatnya. Yap, air kelapa. Manfaat yang paling sering kita dengar adalah cegah dehidrasi. Kalau kita kekurangan cairan tubuh, air kelapa bisa jadi solusi biar anti dehidrasi. Kalau ngomongin kelapa nggak ada habisnya ya, serbaguna dari akar sampai buahnya. Bisa jadi makanan, minuman, kerajinan, dekorasi, konstruksi bangunan, dan lainnya. Tunas kelapa pun dijadikan sebagai lambang pramuka. Itu karena tunas kelapa memiliki daya tahan lama, kuat dalam kondisi apapun. Bahkan masakan Indonesia kebanyakan identik berkuah santan, seperti soto Betawi, gulai, dan opor. Spesialnya lagi, ada Hari Kelapa Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 September. Wah, udah kayak Unyil aja, ada hari ulang tahunnya ya. Buat dapetin air kelapa dan daging kelapanya, kita harus ada usaha buat kupas kulitnya. Kalau sudah ahli, kupasnya bisa lebih cepat. Satset. Tapi zaman kan semakin modern. Kupas kelapa menjadi lebih cepat dan ngurangin tenaga manusia juga loh. Soalnya udah ada mesin otomatis. Tuh lihat seberapa cepat mesin ini mengupas kelapanya. Kapasitas mesin ini bisa mengupas sekitar 2000 kelapa dalam satu hari. Kelapa-kelapa ini berasal dari daerah Kebumen. Udah jadi rahasia umum, Indonesia jadi salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Dalam setahun jumlahnya capai 18 juta ton. Biar tahu seberapa cepat mesin ini, kita bandingkan dengan kupas kelapa pakai cara manual nih. Oke, battle dimulai. Come on! Dan hasilnya adalah jeng. Mesin otomatis berhasil mengupas kelapa sekitar 6 detik. Sedangkan kelapa yang dikupas manual butuh waktu sekitar 20 detik. Wah, berarti kecepatan mesin ini 3 kali lipat dari pengupasan manual ya. Kalau dihitung-hitung dalam waktu 1 jam, mesin ini dapat mengupas 600 buah kelapa. Tapi supaya rapi dan bisa dijual di supermarket, masih harus dirapikan manual ya. Bagian depannya biar lebih terlihat kekinian, tinggal dikasih stempel deh. Wah, kalau dengan tampilan kekinian begini, pasti makin banyak yang suka minum kelapa. Udah praktis, gak perlu repot kupas-kupas lagi. Kalau
kelapa yang dibersihkan dan dirapikan sampai bulat begini untuk pembuatan jelly. Yap, selain produksi buah kelapa utuh, rumah produksi ini juga membuat inovasi jelly buah dalam wadah cangkang kelapanya. Ini sih paket komplit, kelapa yang seger ditambah berbagai macam buah-buahan. Kelapa diparut, kepala diurut, kepala diparut. Aduh, salah lagi. Nah, ini kelapanya mungil, cocok nih sama Unyil. Biarpun mungil, tapi toppingnya tetap banyak dong. Teman-teman masih suka pilih-pilih kelapa dari besar buahnya. Semakin besar kelapanya, apa airnya juga lebih banyak? Sebenarnya bisa dilihat saat kelapanya dicemplungkan di air. Kalau mengambang bisa jadi kelapanya minim isian. Penasaran kan? Nih, Unyil buktiin perbedaan banyak air kelapa yang besar dan lebih kecil. Oke, tuang air kelapanya, Kak. Kira-kira bedanya jauh nggak ya? Wah, ternyata beda tipis loh airnya. Kelapa berukuran besar, air kelapanya sedikit lebih banyak. Udah mungil, lucu, gemesin lagi. Apalagi kalau bukan Unyil. Bukan. Maklum, Unyil narsis tingkat tinggi. Ini loh yang dimaksud, kue warna-warni yang ada beberapa karakter populer. Tapi, tahu ini kue apa? Ayo, saatnya Unyil kepo. Cium nggak? Kak, kakak tahu nggak ini tuh kue apa? Coba lihat dari bentuknya dulu. Kue kering, kayak cookies. Mirip nastar. Kayak kue ini ya, strawberry. Coba sekarang boleh dicium aromanya. Nastar. Iya deh kayaknya. Strawberry. Kayak coklat. Tapi baunya kayak kelapa-kelapa gitu sih. Udah tahu kue apa? Oke deh, biar nggak bikin penasaran. Sekarang cobain deh kuenya. Nastar sih. Nastar ya? Nastar. Mau dibentuk karakter apapun, ternyata aroma dan rasa nastar tuh melekat di lidah orang Indonesia ya. Rasa isian selai nanasnya yang legit berpadu dengan rasa gurih dari butter bikin rasanya juara. Makan satu, mana cukup kan? Nastar adalah kue kering yang selalu ada saat momen hari raya, terutama saat lebaran dan tahun baru Cina. Tapi, nastar karakter ini anti mainstream. Ada yang pernah lihat nastar karakter kayak gini disuguhkan di ruang tamu? Kayaknya mau dimakan sendiri aja deh. Ngerasa sayang banget kalau dibagi-bagi, nggak tega. Bikin nastar berbagai karakter gini butuh usaha ekstra. Pembuatan satu nastar ini tentunya lebih lama dari bentuk nastar biasanya ya. Kalau karakternya banyak perintilan, butuh sekitar 5 menit. Jadi, buat nastar bukan cuma soal rasa aja, tapi nastar karakter ini butuh seni dan keterampilan. Coba kita bandingin sama buatan Vio dan Raisya. Mereka baru pertama kali loh buat nastar karakter. Nih, teman-teman boleh nilai sendiri deh buatan Vio dan Raisya. Kira-kira nilainya berapa ya? Buat pemula sih, Unyil bilang lumayan ya hasilnya. Unyil kasih nilai 8 deh buat dua-duanya. Sekarang giliran Unyil kasih tantangan ke kakaknya bikin karakter Unyil ya. Sobat Unyil tahu nggak kalau nastar itu aslinya bukan dari Indonesia loh. Asalnya itu dari negeri kincir angin Belanda.
Resep nastar terinspirasi dari pie. Wih, udah pada jadi nih nastarnya. Nastar bentuk unyilnya mirip nggak? Siapa yang kalau lebaran makan nastar bisa habis satu toples sendiri? Ya ampun, nastar memang dilambangkan simbol kemakmuran, rezeki, dan keberuntungan. Tapi jangan habisin nastar satu toples sendiri juga ya. Halo Kak Vio, Kak Raisya. Itu kan nastar karakter mirip Unyil. Unyil mau dong. Mau? Iya. Boleh, boleh. Ini, Bukan, itu sih nggak mirip Unyil. ini. Yah, apalagi itu. Bukan Kak. Canda Nil, yang ini kan? Nah, ini baru mirip Unyil. Gimana teman-teman? Mirip nggak sama Unyil? Makasih ya Kak Vio dan Kak Raisya. Mau kendaraan yang hemat bahan bakar, praktis, dan pastinya hemat tenaga? Sepeda listrik kayak gini bisa jadi solusi. Kalau jarak dekat sambil gue santai bisa jadi sehat. Kalau jarak jauh gak perlu gue sampai capek. Dengan tenaga listrik, roda akan berputar otomatis dengan kecepatan yang cukup. Kecepatan maksimalnya bisa 28 km per jam. Untuk tenaganya bisa menempuh jarak 35 km. Praktis dan ekonomis kan? Sepeda listrik model ini memang didesain untuk kebutuhan perkotaan. Tapi buat anak-anak tetap harus didampingi orang dewasa ya. Jangan dipakai berkendara di jalan raya. Semakin populer sepeda listrik, ternyata modelnya juga makin beragam. Bahkan ada juga sepeda listrik versi olahraga ekstrim. Buat traveler yang suka mountain biking, sekarang nggak perlu khawatir nggak bakal kuat ngegoes di tanjakan atau jalanan berbatu. Sudah ada e-bike dengan series mountain bike loh. Dengan dorongan tenaga listrik, kita jadi terbantu menjangkau medan yang sulit dilalui. Electric bike memadukan tenaga pedal dan tenaga listrik yang diperoleh dari baterai. Goesnya nggak begitu capek, jangkauan areanya juga lebih jauh deh. Oh iya, meskipun memiliki komponen elektronik, MTB ini water resist loh. E-bike ini dilengkapi penutup di bagian soket baterainya. Pastikan soket ini selalu tertutup ya, jadi tetap aman meskipun melewati genangan. Selain water resist, e-MTB ini juga sudah menggunakan sistem quick release pada rodanya. Jadi untuk memodifikasi set roda, hanya perlu melepas penjepitnya. Nggak usah susah-susah membuka pakai baut deh. Untuk mengubah tinggi sadel juga tinggal pencet tombol aja loh. Disesuaikan saja deh seberapa tinggi yang pas. Bisa dipanjangkan 30,9 hingga 42 cm. Oh iya, meskipun kelihatan gagah gini, sebenarnya bobot e-MTB ini cuma 20,9 kg. Diangkat pakai tangan pun masih bisa. Selama menggunakan e-MTB, pastikan dicas secara tertib juga ya. Untuk pengisian penuh butuh waktu 5 jam. Baterainya dilengkapi indikator kok. Jadi bakal kelihatan sudah full atau belum. Nah, buat yang suka petualangan jarak jauh, motor listrik juga jadi pilihan. Motor-motor klasik ini ternyata sudah dimodifikasi jadi motor listrik loh. Jadi praktis dan hemat energinya dapat. Gaya keren di jalannya juga dapat. Mantap! Sekarang sudah banyak bengkel yang memodifikasi motor konvensional menjadi motor listrik seperti ini. Motor yang mau dikonversi ke listrik, mesinnya dibongkar, diganti dengan komponen baterai dan dipasang jalur elektriknya. Cukup 5 jam pengisian, baterai motor ini mampu menempuh jarak hingga 70 km. Mantap!
ada 2 tipe modifikasi yang bisa dipilih. Pertama, tipe Eco alias versi ekonomis. Kedua, tipe Speedster. Beda kedua tipe ini ada di kecepatan dan jarak tempuh. Tipe Eco kecepatannya 56 km per jam dengan jarak tempuh 40 km. Untuk tipe Speedster, kecepatannya bisa mencapai 80 km per jam dengan jarak tempuh 70 km. Nah, beda lagi sama yang satu ini. Sebutan uniknya balis atau bajai listrik. Karena bentuknya yang mirip kendaraan roda 3 itu tuh. Kalau ini lebih cocok untuk aktivitas Bunda yang anti debu dan anti kehujanan. Tapi tetap hemat energi karena juga menggunakan sumber daya baterai. Balis ini kecepatannya hingga 40 km per jam dan mampu menempuh jarak hingga 50 km. Wah, pas banget kan buat Bunda antar jemput adek. Berlibur pasti tujuannya cari suasana baru yang jauh dari suasana perkotaan. Biasanya yang dicari udaranya segar, cek. Banyak yang hijau-hijau, cek. Nuansanya sejuk dan adem, cek. Pas banget. Di sini nih tempatnya. Wisata berkonsep pedesaan ini ada di daerah Yogyakarta. Wah, apa aja sih yang bisa kita eksplor? Ada mini zoo, mini farm, kebun bunga matahari, resto, dan ada spot healing di tepi sungai. Suasananya dibuat mirip layaknya di desa, harmonis dan selaras gitu. Yuk, come on, kita eksplor satu-satu. Destinasi wisata ini memang cocok untuk bersantai bareng keluarga. Nuansa back to nature senyaman berada di rumah. Rekreasi keluarga itu bukan cuma menghilangkan stres dan penat aja. Jadiin momen ini biar lebih kompak dan lebih erat. Tuh, anak-anak cuma lihat ikan aja udah bahagia banget. Terus berlibur kemanapun sebisa mungkin tetap mengedukasi anak dengan hal-hal kecil ya. Oke, yang lain santai-santai di dekat kolam ikan. Unyil mau mancing nih. Wah, ini kayaknya ikan kelas berat nih. Iya, dapat. Pantesan berat, ikannya ikan hiu. Selain ada ikan-ikan gemes, di sini juga banyak hewan-hewan lucu. Teman-temannya si Otan semua nih. Kita bisa masuk ke aviari yang berisi aneka burung. Hampir semua jenis burung bisa hidup di kandang besar ini. Burung lebih leluasa terbang ke sana ke sini seperti di alam bebas. Selain itu, kalau hewan satu ini termasuk menggemaskan juga nggak ya? Butuh keberanian dan pengawasan kalau mau pegang ular. Ya. Tapi tenang aja, biasanya ular-ular yang sering berinteraksi dengan manusia di tempat wisata sudah pada jinak kok. Gak usah khawatir karena dijagain sama ahlinya. Kalau nggak berani sama ular, nggak usah dipaksa. Masih ada hewan lain kok. Kasih pakan sulcata, pada berani kan? Nah, sekarang kita main-main sama hewan yang bisa kita ajak jalan-jalan nih. Yap, Kakak Dista naik kuda mini alias kuda poni. Sebutan kuda poni berasal dari bahasa Prancis kuno, artinya anak kuda. Nah, ukuran tubuh kuda poni akan tetap mungil walaupun sudah dewasa. Wah, spot dekat kandang kuda jangan sampai dilewatin. Pemandangannya cakep buat ala-ala piknik.
Pas banget, ada tendanya di belakang kan. Spot ini banyak jadi incaran foto. Tapi saran Unyil sih, kalau fotonya mau tambah cakep, sore hari bisa jadi pilihannya, biar dapat pas matahari terbenam. Satu lagi nih, Unyil bilang ini spot tersembunyi. Soalnya ada di area belakang. Yap, spot di tepi sungai. Sekarang kita makan berat di pinggir sungai ya. Supaya makin terasa nuansa alamnya, kita pakai peralatan makan ala-ala camping juga dong. Menurut penelitian, mendengar gemericik air bisa bikin kita lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Makanya orang-orang yang tinggal di perkotaan daftar liburannya ke alam-alam kayak gini nih. Setuju nggak sobat-sobat Unyil? Dengar musik Unyil nggak bisa diem nih. Unyil juga mau ikutan ngeband. Untung Unyil punya gitar sakti. Asik. Terus aja Kak, nyanyi satu album. Cihuy. Kalau melihat penampilan, dari mata turun ke kaki. Dari atas sampai bawah harus keren kalau mau dilirik. Baju dan celananya udah kece, sepatunya jangan kalah dong. Apalagi sepatu buat olahraga lari begini. Bukan cuma keren, tapi harus dipilih yang nyaman. Kalau kurang nyaman, kaki bisa luka loh. Ngomongin sepatu, biasanya ada dua penyebutan nih. Sepatu kets atau sneakers. Kalau teman-teman Unyil sering menyebut apa ya? Unyil kepo nih. Sepatu cat. Sneakers. Sepatu cat. Kenapa tuh Kak? Dulu dari SD. Di zaman sekarang rata-rata sneakers gitu. Karena emang dari SD dulu, dari sekolah pun ibu suka nyebutnya sepatu cat gitu. Oke, jadi sepatu kets dan sneakers itu sama aja. Tapi sebetulnya awal sebutan itu berasal dari merek sepatu dari dua perusahaan sepatu asal Amerika. Sneakers biasanya nyaman digunakan untuk lari. Sedangkan sepatu kets cocok digunakan saat nongkrong atau jalan-jalan. Sepatu keren akan lebih cakep lagi kalau memiliki sirkulasi udara yang baik. Tentunya kita tidak nyaman kalau kaki kita kepanasan kan? Makanya sepatu harus ada ventilasinya juga supaya kaki tetap bisa bernapas. Zaman sekarang udah banyak sepatu buatan lokal yang gak kalah keren. Buatan dalam negeri tapi kualitas internasional. Kalau dilihat dari penampilan, harga sepatu kayak gini bisa jutaan kan? Siapa sangka sepatu buatan anak bangsa ini harganya mulai dari 100 ribuan loh. Yuk kita kemon, langsung aja berkunjung ke pabriknya di Klaten, Jawa Tengah. Semua sepatu buatan pabrik ini sebagian handmade dan sebagian lagi sudah menggunakan mesin canggih. Alas kaki semakin berkembangnya zaman, makin banyak model menyesuaikan fungsinya ya. Sepatu pertama yang ditemukan terbuat dari kulit berasal dari Amerika Serikat. Sepatu mulai dikomersilkan pada pertengahan abad ke-18. Awalnya dari industri rumahan masih buatan tangan. Lalu insinyur Mark Brunel mulai menciptakan mesin untuk produksi massal sepatu boots. Waktu itu digunakan untuk tentara angkatan darat Inggris. Nah, bagian atas sepatu sudah buatan tangan. Kalau bagian sol, biar mesin yang bekerja. Biasanya cara mengeratkan sol dengan cara dilem. Tapi menggunakan mesin ini bisa lebih awet dan pengerjaannya lebih cepat.
Harus hati-hati ya. Soalnya panas mesinnya 180 sampai 190 derajat Celcius. Nah, ini sepatunya udah 90% jadi nih. Ini desainnya keren. Cocok kali ya buat Unyil. Aduh. Ini sih definisi kejatuhan rejeki sepatu baru. Oh iya, ternyata sama seperti makanan. Sepatu juga ada masa kadaluarsanya loh. Cara mengetahuinya dari segi kenyamanan, khususnya sepatu olahraga. Semakin sering digunakan, beberapa komponen sepatu menjadi aus. Jadi fungsinya sudah mulai berkurang. Misalnya seperti meredam guncangan. Nah, saran Unyil nih, kalau sepatu sudah dirasa kurang nyaman, ya lem biru, lempar, beli baru. Tapi ada yang bikin lebih bingung juga. Kenapa sepatu yang jarang dipakai malah cepat rusak? Unyil kepo dong, Kak. Sebenarnya nggak semua sepatu yang nggak dipakai itu cepat rusak. Nah juga ada sepatu yang justru semakin sering digunakan itu semakin kuat, semakin kokoh. Sepatu-sepatu itu adalah sepatu-sepatu yang sifatnya rubber, yang berbahan dasarnya karet. Itu justru ketika sering dipakai malah nggak mudah rusak, malah makin kuat kayak gitu. Aduh, dingin banget nih. Berasa di Swiss ya. Waduh, muka Unyil kesemprot es nih. Aduh. Ya ampun, salah Unyil sih main tidur-tiduran sembarangan di situ. Ternyata ini tempat main es skating. Lokasinya ada di salah satu mall daerah Semarang. Olahraga ini 11-12 dengan sepatu roda. Bedanya kita harus menjaga keseimbangan meluncur di lantai es dan terbiasa menahan dingin. Main es skating bukan hanya melatih konsentrasi aja, tapi melatih kekuatan kaki dan pergerakan sendi. Siapa bilang olahraga es skating ini membosankan? Kalau udah ahli kayak kakak-kakak ini, pasti ngerasa seru deh bisa beratraksi di atas lantai es. Untuk melakukan atraksi ini, sebetulnya ada beberapa trik. Ada seat spin, meluncur terus berputar dengan posisi badan condong ke depan, hampir jongkok, dan satu kaki lurus ke depan. Two foot spin, berputar dengan dua kaki. Loop jump, teknik meloncat dengan satu kaki ke depan. Buat pemula, tenang aja. Di sini kita akan diajarkan oleh pelatih profesional kok. Kuncinya harus pada berani, jangan takut jatuh. Oh iya, satu lagi nih, yang paling penting. Kita harus pakai sepatu ice skating yang gak terlalu kaku supaya lebih nyaman belajar dasar-dasar ice skating. Untungnya di sini disediain alat bantu untuk meluncur loh. Bisa coba kalau ada rasa takut. Anak-anak sudah bisa belajar teknik dasar ice skating dari usia 4 tahun. Pastinya harus ada pendamping ya. Teknik dasarnya untuk menjaga keseimbangan, kedua tangan dilentangkan ke samping. Posisi kaki membentuk huruf V. Jalan perlahan seperti pinguin. Terus berjalan pelan kayak gini ya. Nanti lama-lama bisa jaga keseimbangan kok. Sebagai penutup nih, kakak pelatih akan menunjukkan tarian spesial di atas lantai es. Ice skating ada 4 cabang olahraga. Salah satunya figure skating yang muncul tahun 1850-an. Wah, keren banget kakaknya. Unyil kasih tepuk tangan dari 100.000 penonton. Hihi.